Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan terhadap aktiva tidak berwujud. Di mana anggota dari kelompok 4 tersendiri terdiri dari yang pertama ada Muhammad Anwar, lalu yang kedua ada Anita, yang ketiga ada Fatmawati, yang keempat ada Aprilia, yang kelima ada Roro Ajeng, dan yang terakhir adalah Najma Nazatul Faizaini. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai pemeriksaan terhadap aktiva tidak berwujud, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum dari aktiva tidak berwujud itu sendiri. Apa sih sebenarnya aktiva tidak berwujud atau bisa dibilang sebagai intangible asset? Jadi, intangible asset itu merupakan suatu keistimewaan yang melekat pada suatu produk, proses, ataupun lokasi. Namun, secara fisik, eksistensinya itu tuh tidak ada. Namun demikian, meskipun secara fisik kita tidak bisa kayak meraba atau melihatnya, tapi dia itu punya suatu value atau nilai tersendiri bagi perusahaan. Nah, intangible asset itu sendiri dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah intangible asset yang eksistensinya itu dibatasi oleh suatu hukum, peraturan, perjanjian, atau karena sifat dari intangible asset itu sendiri. Contohnya itu tuh adalah kayak semisal paten, terus copyright, terus lisensi, dan franchise. Nah, yang kedua itu ada intangible asset yang tidak ada batasan waktunya. Contohnya itu adalah merek atau nama dagang. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari aktiva tidak berwujud. Yang pertama adalah paten. Jadi paten ini tuh merupakan hak istimewa yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang maupun perusahaan untuk memproduksi dan menjual atau memanfaatkan suatu penemuan atau proses. Nah, di mana paten ini tuh diberikan dalam suatu jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah leasehold. Jadi leasehold itu tuh merupakan hak untuk menggunakan suatu aset tetap dalam jangka waktu tertentu dalam suatu kontrak. Jadi contohnya itu suatu perusahaan itu tuh membangun sebuah gedung dan kemudian di saat yang sama dia menjual sekaligus menyewa kembali bangunan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah hak cipta atau copyright. Jadi hak cipta itu tuh merupakan suatu hak istimewa yang bersifat eksklusif yang diberikan atas penciptaan suatu karya tertentu. Kayak semisal tulisan, terus gambar, terus karya seni, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah franchise. Jadi franchise itu tuh merupakan suatu kontrak yang memberikan hak penggunaan tertentu atau hak istimewa kepada pihak tertentu untuk melakukan suatu usaha. Yang selanjutnya adalah lisensi dan royalties. Jadi lisensi dan royalties ini tuh muncul karena adanya hak paten ataupun hak cipta. Contohnya itu tuh kayak semisal sebuah perusahaan, kita sebut perusahaan A itu tuh menciptakan sebuah teknologi untuk mempercepat dalam proses distribusinya dan dia mematenkan teknologi tersebut. Di sisi lain, perusahaan B itu tuh pengen ngadopsi teknologi yang sama. Jadi agar perusahaan B itu tuh dapat mengoperasikan teknologi yang sama, di perusahaan B harus membayar sejumlah uang royalties kepada perusahaan A atas penggunaan teknologi tersebut. Yang selanjutnya itu adalah merek dan nama dagang. Jadi kalau semisal merek itu tuh lebih ke simbol untuk memudahkan identifikasi dari konsumen. Sementara itu kalau semisal nama dagang itu dia itu tuh sebuah nama produk yang membedakannya dengan produk yang lain. Selanjutnya adalah goodwill. Jadi goodwill ini sendiri tuh muncul karena suatu perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau karena adanya suatu penggabungan dari suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya adalah biaya organisasi. Jadi biaya organisasi ini merupakan biaya yang timbul sebelum perusahaan itu tuh beroperasi secara komersial. Kayak semisal biaya pendaftaran badan usaha atau biaya untuk mendapatkan izin tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud dalam neraca.
Yang pertama, aktiva tidak berwujud ini tuh harus disajikan secara terpisah dalam neraca. Lalu yang kedua, jika memungkinkan, intangible asset yang memiliki umur ekonomis yang terbatas itu tuh harus dipisahkan dengan yang memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, dasar penilaian dan metode amortisasinya ini tuh harus dijelaskan di dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Untuk yang pertama yaitu untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud, yaitu dilakukan melalui rekonsiliasi antara saldo aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca dengan saldo akun aktiva tidak berwujud yang ada di buku besar dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Untuk yang kedua yaitu untuk membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan dalam neraca, yaitu dengan melakukan pengujian substantif berupa pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi, inspeksi terhadap dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan, dan pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Untuk yang ketiga yaitu untuk membuktikan hak milik klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca, masih dengan pengujian substantif yang sama. Kemudian yang keempat yaitu untuk membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan kewajarannya yaitu dengan menggunakan pengujian substantif juga. Dan yang untuk yang kelima itu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud dalam neraca dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prosedur audit awal. Prosedur audit awal terdiri dari yang pertama itu ada usut saldo aktiva tidak berwujud yang tercantum di neraca ke saldo akun aktiva tidak berwujud yang tercantum di buku besar, seperti mengusut ke akun paten, hak cipta, franchise, lisensi, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu dengan menghitung kembali saldo akun aktiva tidak berwujud di buku besar, dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pendebitan dan menguranginya dengan jumlah pengkreditan tiap-tiap akun tersebut. Untuk yang ketiga yaitu dengan melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasinya. Untuk yang keempat yaitu dengan mengusut saldo awal akun tidak berwujud ke kertas kerja tahun yang lalu. Untuk yang kelima yaitu dengan mengusut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tidak berwujud ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu prosedur analitik. Dalam pengujian analitik terhadap aktiva tidak berwujud, auditor biasanya menggunakan rasio. Rasio-rasio tersebut yaitu yang pertama ada rasio tingkat perputaran aktiva, di mana formulanya yaitu hasil penjualan bersih dibagi rata-rata saldo aktiva tidak berwujud. Kemudian yang kedua ada rasio laba bersih, dengan formula hasil penjualan bersih dibagi rata-rata saldo aktiva tidak berwujud. Kemudian rasio yang ketiga ada rasio aktiva tidak berwujud dengan total aktiva, di mana formulanya yaitu aktiva tidak berwujud dibagi total aktiva. Setelah dilakukan pengujian analitik, auditor melakukan pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama yaitu memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud ini dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama yaitu membeli dari pihak lain, kemudian menemukan atau mengembangkan sendiri aktiva tidak berwujud tersebut. Untuk aktiva tidak berwujud yang diperoleh dengan cara membeli, auditor dapat memeriksa register bukti kas keluar dan bukti kas masuk beserta dokumen pendukungnya. Kemudian untuk aktiva tidak berwujud yang dikembangkan sendiri, auditor dapat memeriksa bukti memorial dan dokumen pendukung mengenai kapitalisasi biaya tersebut. Yang kedua yaitu memeriksa dokumen yang mendukung transaksi amortisasi aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud memiliki umur ekonomis terbatas diamortisasi secara sistematik secara langsung dengan mengurangkan amortisasi tersebut ke kos aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Menurut prinsip akuntansi yang berterima umum, aktiva tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus atau straight line method. Dalam verifikasi penilaian atas amortisasi ini, auditor memeriksa pengkreditan akun aktiva tidak berwujud dan bukti memorial untuk melihat konsistensi penggunaan metode amortisasinya dan menilai kewajaran penaksiran manfaat ekonomi aktiva tersebut. Setelah dilakukan pengujian terhadap transaksi, kemudian pengujian selanjutnya yaitu terhadap akun-akun rinci. Yang pertama yaitu ada mempelajari notulen rapat direksi, perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. Pemulihan aktiva tidak berwujud dapat diusut pada saat pemulihannya.
Untuk proyek aktiva tidak berwujud diperlukan otorisasi manajemen puncak. Oleh karena itu diperlukan mempelajari notulen rapat direksi guna mengetahui keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Mintalah informasi dari klien atau pihak lain mengenai masa manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Dalam menentukan mintalah informasi dari klien atau pihak lain mengenai masa manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Dalam menentukan ketiga yaitu lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, surat izin pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan atas aktiva tidak berwujud tersebut. Ketiga yaitu lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, surat izin pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan atas aktiva tidak berwujud tersebut. Yang keempat ada penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Yang kelima ada periksa aktiva tidak berwujud berdasarkan manfaat ekonomisnya. Dalam prinsip akuntansi yang bertema umum, penyajian aktiva tidak berwujud di neraca diklasifikasikan berdasarkan umur ekonomis yang terbatas dan tidak terbatas. Kemudian yang keenam ada periksa penjelasan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Auditor menjelaskan penjelasan yang tercantum di neraca mengenai dasar penilaian dan metode amortisasi aktiva tidak berwujud yang digunakan oleh klien. Baik, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan kasus. Pada kesempatan ini, kami melakukan analisis aset tak berwujud pada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Seperti yang kita ketahui, bahwa sektor telekomunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sektor ini memiliki dampak yang cukup tinggi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada 11 perusahaan telekomunikasi di Indonesia, dan PT Telkom merupakan pimpinan pasar di sektor ini. Telkom merupakan badan usaha milik negara dengan kepemilikan 52,9% oleh pemerintah Republik Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom telah berdiri sejak tahun 1991 dan telah mencapai 163 juta pelanggan seluler. Pada kesempatan ini, kami melakukan analisis dengan menggunakan 5 kriteria. Untuk kriteria yang pertama, terkait dengan pengungkapan jumlah aset tak berwujud dan goodwill secara terpisah pada laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Kemudian untuk 4 kriteria lainnya terkait dengan PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Di mana yang kedua terkait dengan pengungkapan umur manfaat aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, pengungkapan metode amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas. Kemudian yang keempat, terkait dengan pengungkapan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Dan yang kelima, terkait dengan pengujian atas penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Kriteria pertama dalam analisis ini adalah aktiva tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas harus disajikan secara terpisah dari aktiva tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Dalam hal ini adalah goodwill. Nah, di laporan posisi keuangan dapat diketahui bahwa jumlah aktiva tak berwujud yang dimiliki PT Telkom pada tahun 2022 sebesar 8 miliar 302 juta rupiah. Nah, untuk gambar kedua ini adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi rincian aktiva tak berwujud yang dimiliki PT Telkom. Jadi 8 miliar sekian tadi itu terdiri atas goodwill sebesar 1 miliar 90 juta rupiah dan aktiva tak berwujud selain goodwill sebesar 7 miliar 212 juta rupiah. Seperti yang terlihat di laporan posisi keuangan bahwa goodwill itu tidak dicatat secara terpisah dari aktiva tak berwujud selain goodwill. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria pertama. Kriteria selanjutnya atau yang kedua yaitu tentang pengungkapan umur manfaat dari aktiva tak berwujud terbatas atau tidak terbatas secara tertulis berdasarkan PSAK 19. Nah, berikut ini adalah rincian dari estimasi masa manfaat aktiva tak berwujud PT Telkom, yaitu piranti lunak 3-6 tahun, lisensi 3-20 tahun, dan aktiva tak berwujud lainnya 1-30 tahun.
Rincian tersebut hanya memasukkan aktiva tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Tujuan dari adanya pengungkapan ini adalah untuk menetapkan jumlah amortisasi setiap tahun. Sementara untuk aktiva tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, melainkan diuji penurunan nilainya setiap tahun. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria kedua, karena di dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan telah mengungkapkan estimasi masa manfaat dari aktiva tak berwujud. Nah, kriteria yang ketiga adalah pengungkapan mengenai metode amortisasi yang digunakan untuk aktiva tak berwujud dengan masa manfaat terbatas sesuai PSAK nomor 19. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, PT Telkom menggunakan metode amortisasi garis lurus. Periode amortisasi dan metode amortisasi dari aktiva tak berwujud dengan masa manfaat terbatas ini ditelaah setiap akhir periode pelaporan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT Telkom telah memenuhi kriteria ketiga, karena dalam catatan atas laporan keuangannya, PT Telkom telah mengungkapkan metode amortisasi yang digunakan untuk aktiva tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Baik, kemudian kriteria yang keempat yaitu pengungkapan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Di sini dapat terlihat bahwa PT Telkom telah mengungkapkan nilai tercatat brutonya pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember untuk masing-masing akun intangible asset. Begitu juga dengan akumulasinya secara agregat dengan penurunan nilainya. Dari rincian tersebut, juga dapat diketahui mengenai intangible asset yang dimiliki oleh PT Telkom, komposisi terbesar itu ada pada piranti perangkat lunak, yaitu sebesar 76,5% dari total intangible asset yang dimiliki oleh PT Telkom. Nah, kemudian untuk kriteria yang terakhir, yaitu pengujian atas penurunan nilai aset A berwujud dengan umur manfaat terbatas maupun tidak terbatas. Dalam catatan atas laporan keuangan yang dirilis oleh PT Telkom, di situ disebutkan bahwa perusahaan telah menyampaikan mengenai kebijakan pengujian atas penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas maupun tidak terbatas sesuai dengan standar yang berlaku. Perusahaan telah menerapkan kebijakan yaitu pada saat akhir periode pelaporan untuk menilai indikasi suatu aset apakah mengalami penurunan nilai. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, perusahaan kemudian menentukan estimasi jumlah terpulihkan, yaitu jumlah yang didapatkan dari nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan dan nilai pakainya. Ketika nilai tercatat asetnya lebih besar dari nilai terpulihkannya, maka aset dianggap mengalami penurunan nilai. Dan jika hal tersebut terjadi, maka nilai tercatatnya diturunkan sebesar nilai terpulihkannya. Berdasarkan analisis yang tadi telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa PT Telkom memiliki intangible asset dengan porsi terbesar yaitu pada piranti perangkat lunak, yaitu sebesar 76% dari total intangible asset yang mereka miliki. Perusahaan juga telah menyajikan aset tak berwujud sesuai dengan kriteria yang ada dalam PSAK 1 tahun 2016 dan PSAK 19 tahun 2015. Dari 5 kriteria yang tadi dijelaskan, PT Telkom telah memenuhi 4 dari 5 kriteria. Kriteria yang belum dipenuhi yaitu pemisahan antara aktiva tidak berwujud yang memiliki umur terbatas dan yang tidak terbatas, atau dalam kasus ini adalah goodwill.